Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengantar aplikasi komputer kali ini, di pertemuan yang ke-9 kita akan membahas masih di materi kita yaitu Microsoft Office Word, di mana kita akan membuat citasi dan daftar pustaka. Nah, pengertian citasi sendiri adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lainnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat citasi dan daftar pustaka adalah pertama-tama kita siapkan dulu beberapa jurnal. Misalnya ada 4 artikel jurnal yang akan kita pakai sebagai daftar pustakanya dengan menggunakan program aplikasi PDF. Nah, nanti untuk artikel jurnal ini akan Ibu share di Classroom ya, ada beberapa artikel jurnal dalam aplikasi PDF. Nah, pertama-tama setelah itu kita buka aplikasi Word seperti ini di blank document. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menginput literatur jurnal atau skripsi, buku atau tulisan ilmiah lain dengan cara kita klik dulu di sini tulisan menu reference, kita klik menu reference. Kemudian kita klik di sini ada tulisan manage source ya. Kita klik dulu manage source. Nah, kemudian kita pilih yang new. Di sini kita pilih yang new. Nah, setelah kita pilih yang new, maka di sini kita mulai ya mengisi atau create dari source tersebut. Yang pertama kita pilih dulu di sini type of source-nya. Itu kita pilih karena file PDF tadi adalah artikel-artikel dalam bentuk jurnal, maka kita pilih di sini ya jurnal artikel. Di sini ada berbagai macam pilihan tipe-tipenya, yaitu ada berupa dari buku ya, artikel-artikel lain dalam proceeding ya, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang jurnal artikel. Nah, kalau sudah kita isi data lainnya seperti di sini ada tulisan author atau penulis. Kemudian di sini ada edit dan lain sebagainya. Nah, kita pilih saja, kita mulai mengedit untuk author atau penulisnya. Sini klik edit ya. Nah, di sini kita menggunakan nama, itu ada last name ya, ini yang paling atas ini last name, kemudian first name dan middle name. Jika nama penulis itu hanya satu kata, Suryani, berarti hanya first name. Tapi kalau Lilis Suryani, maka first name-nya adalah Lilis dan last name-nya adalah Suryani. Dan selanjutnya juga kalau 3 suku kata nama dari author tersebut tinggal kita masukkan di sini first name, kemudian middle name-nya dan last name-nya. Nah, kita tinggal menuliskan nama penulis dari jurnal yang kita lakukan citasi. Nah, jadi caranya di sini ya, kita kembali dulu. Kita akan membuka file yang dalam bentuk PDF ya. Bentar, kita file yang sudah tersedia. Bentar, kita ini dulu. Nah, di sini ada beberapa jurnal dalam bentuk PDF. Sekarang Ibu ambil contoh saja jurnal milik Afriyeni. Kita buka dulu Afriyeni jurnalnya. Nah, ini kita buka.
Bisa kita perbesar dulu. Nah, ini adalah jurnal Benevita ya, jurnal Benevita. Namanya adalah di sini ada 2 orang penulis, yaitu Afrieni. Kita bisa mengetik nama tersebut atau tinggal kita copy saja. Kita copy saja ya, Afrieni ini. Kita copy, kita kembali ke Word tadi. Di sini kita edit. Berarti kita letakkan di first name. Oke, kalau sudah kita klik add. Kita tambahkan. Nah, sekarang tadi ada penulis yang kedua. Di sini adalah namanya John Ferrons ya. Berarti ada 2 suku kata. Kita copy saja. Kita copy seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini, kita paste dulu John, kemudian ini adalah kita cut saja, kita masukkan di last name. Jangan lupa untuk mengklik add. Oke, kalau sudah masuk nama author atau penulisnya, kita klik OK. Nah, sekarang untuk autornya sudah kita masukkan. Sekarang kita memasukkan judul dari judul jurnal, nama jurnal, tahun, dan lain sebagainya. Kalau di sini ini adalah title. Kita masukkan dulu judul penelitian dari kedua peneliti ini. Kita kembali lagi ke data PDF tadi ya. Ada yang bisa di copy untuk judul penelitiannya, ada yang tidak bisa ya. Jadi kita coba saja dulu. Kalau tidak bisa di copy keseluruhan, bisa kalian ketik secara manual. Kita copy saja dulu. Di sini judulnya adalah, kita paste. Nah, di sini terlihat ya bahwa kita tidak bisa mengcopy sekaligus 3 baris. Tinggal kita klik spasi dulu. Kemudian kita balik lagi ke jurnal PDF tadi ya. Kemudian kita copy lagi profitabilitas. Kita copy, kita paste ke sini judulnya. Kita kasih spasi lagi. Kemudian kita kembali lagi ke jurnalnya untuk mengcopy judul penelitiannya ya. Kita copy satu persatu. Kita pindahkan, kita paste ke sini. Kemudian jangan lupa spasi. Setelah itu masih ada judulnya lagi di Sumatera Utara. Kita copy di Sumatera Utara ini. Kemudian kita paste ya. Nah, kita sudah memasukkan judul dari penelitian Afriani dan John ya. Kita sudah memasukkan judulnya, judul penelitiannya atau title-nya. Nah, sekarang kita mengisi jurnal name-nya. Nama jurnalnya apa? Kita kembali lagi ke data PDF tadi. Ini adalah nama jurnalnya ya. Kita copy saja jurnal Benevita. Kemudian kita paste ke sini jurnal name. Kemudian years-nya itu adalah tahun dari penelitian tersebut yang ada di jurnal ini. Kita kembali, kita lihat tahunnya adalah 2018. Jadi bisa diketik atau di copy. Kita ketik saja 2018.
Oke, kemudian ini adalah page. Jadi halaman berapa penelitian tersebut ada di dalam jurnal Benevita. Nah, kita lihat ya, halamannya ini adalah menunjukkan halaman ya. Jadi kita copy saja. Ini halamannya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini halamannya. Oke. Nah, sudah. Nah, kalau kita ingin lebih lengkap lagi, tinggal kita klik di sini ya, show all bibliography. Jadi dia akan lebih lengkap. Nah, seperti ini. Tapi kita cukup sampai tahun, halaman, jurnal, judulnya, judul penelitian dan jurnalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, kalau sudah kita klik OK, kita tutup dulu di sini. Nah, setelah itu kita masukkan lagi data jurnal yang lain yang ingin kalian kutip ya. Jadi kita masukkan lagi data jurnal yang ingin kalian kutip. Ibu tadi hanya memberikan contoh satu kutipan dari jurnal Benevita. Jadi tugas kalian adalah mengutip jurnal tersebut ya, minimal itu 4 jurnal. Nah, jadi caranya adalah kita tadi baru mengisikan citasinya ya. Sekarang kita mengutip. Misalnya kita mengutip, Ibu beri contoh saja. Di sini ya. Misalnya Ibu blok dulu di sini. Nah, sampai sini kita kutip dulu. Kemudian copy. Setelah itu kita pindah ke Word sini. Kita paste yang ada di latar belakang. Nah, kita paste. Jangan lupa pada saat kita mengcopy paste, ini dirapikan dulu ya. Kita balik dulu ke sini ke home, kita rapikan justifikasinya, rata kanan kiri, kemudian hurufnya itu biasanya yang standar itu untuk skripsi dan proposal itu Times New Roman 12. Nah, oke, ada yang langsung otomatis bisa justifikasi menyesuaikan. Kalau masih dalam keadaan seperti ini, tinggal kita atur saja, kita klik space, kemudian kita tarik Alt ya. Di sini juga kita spasi, tekan spasi, kita klik Alt dan seterusnya ya. Jadi ini seperti ini. Karena kalau untuk proposal atau skripsi kan kita harus justifikasinya rata kanan kiri ya. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita spasi, kita tarik dengan menggunakan Alt. Kemudian di sini juga ya. Di sini spasi. Oke. Spasi Alt ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah kita milih justifikasi justify atau rata kanan kiri, itu masih statusnya atau posisinya itu di rata kiri, tinggal dirapikan saja seperti ini. Kita taruh kursor di ujung sini, kita spasi, tekan spasi Alt, spasi Alt ya. Nah, jangan lupa standar penulisan dalam proposal ataupun skripsi berdasarkan pedoman skripsi yang ada itu adalah selain hurufnya, jenis hurufnya adalah Times New Roman dengan ukuran atau font ukurannya 12, spasinya juga ditentukan adalah spasi 2 ya. Jadi kita blok saja ini. Di sini kita pilih spasinya itu adalah 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah,
kita tadi mensitasi dari penelitiannya Afriani dan John. Nah, apa gunanya kita menggunakan insert citasi? Itu agar tidak terjadi yang namanya kita mensitasi. Yang sering terjadi, kita mensitasi dari penelitian orang, tapi ternyata karena kita tidak menggunakan insert citasi yang ada di program Word, malah tidak ada di dalam daftar pustaka. Akibatnya adalah jika terjadi hal seperti itu, penulisan skripsi Anda itu dianggap sebagai plagiat, ya. Kita tahu resiko plagiarisme itu adalah denda ya 100 juta atau gelar kita dicabut karena kita dianggap plagiat. Kenapa kita dianggap plagiat? Karena kita mensitasi penelitian orang tapi kita tidak menuliskan namanya di dalam daftar pustaka. Nah, kalau di sini mudah saja, tinggal kita beri spasi ya. Kita kembali ke menu tadi ya, kita pilih menunya adalah klik reference tadi ya, klik reference. Kemudian kita klik insert citation. Di sini ada tulisannya, bisa dilihat insert citation. Ya, kemudian kita klik insert citation. Sini. Nah, di sini kan sudah ada masuk yang namanya Afriani dan John Vermont ya. Tinggal kita klik saja. Oke. Nah, itu akan muncul nama penulisnya, itu Afriani dan Fernandes ya. Biasanya dalam mensitasi itu adalah nama belakang dari autor atau penulisnya. Nah, silakan kalian lanjutkan mensitasi dari jurnal-jurnal yang lain yang nanti datanya Ibu sediakan di Classroom nih ya. Ada beberapa jurnal, Ibu hanya memberikan contoh saja. Contoh dari satu jurnal yang disitasi. Untuk kalian itu adalah kalian mensitasi dari jurnal-jurnal yang ada ini ya, itu minimal 4 ya, minimal 4 jurnal yang kalian sitasi. Oke, nah kalau sudah, kita kembali lagi ke sini ke Word-nya ya. Nanti kalian sitasi lagi yang lain-lain ya. Jadi ada 4 yang mesti disitasi lagi. Nah, kalau sudah, bagaimana caranya kita membuat daftar pustaka secara otomatis? Jadi kita tidak perlu lagi di daftar pustaka itu mengetik nama, kemudian judul penelitian dan jurnalnya. Oke, sekarang kita kembali ke halaman terakhir saja untuk daftar pustaka ya. Baik, kita masuk, ingat ya untuk memisahkan halaman, klik bricks ya, klik next page. Nah, sekarang kita ketik dulu di sini daftar pustaka. Sebentar ya, kalau ini terlalu kecil. Nah, oke. Ini kan huruf besar semua ya, kita blok dulu. Kemudian kita ke home. Kita pilih di sini yang uppercase ya. Kemudian kita rata tengah. Kemudian ini dicetak bold ya, sudah. Nah, bagaimana kita membuat daftar pustakanya secara otomatis? Kita enter 2 kali. Oke. Kemudian tinggal kita ya arahkan kursor, kita membuat daftar pustakanya. Berarti kita membuat daftar pustakanya. Jadi tinggal kita klik di posisi sini ya. Kemudian klik reference ya. Setelah klik reference ya, maka kita masukkan di sini, kita klik bibliografi ya.
Nah, kita pilih yang reference. Oke. Nah, sudah muncul kan nama dari Afriani dan John Vernos ya. Sorry ya kalau Ibu salah baca ya. Tulisannya nggak begitu jelas. Nah, referennya tinggal kita hapus karena kita sudah mengetik di sini tadi daftar pustaka. Nah, sangat mudah kan? Jadi kita tidak perlu lagi dalam membuat daftar pustaka itu mengatur atau mengetik ulang nama-nama dari jurnal yang kita citasi dari penelitian orang. Jadi ini sangat memudahkan dan juga akan menghindari Anda dikatakan sebagai plagiarisme. Karena kalau Anda mengutip penelitian orang di dalam penelitian Anda atau skripsi Anda, kemudian tidak ada di daftar pustaka, Anda tidak cantumkan, maka Anda dianggap sebagai plagiat ya. Tapi kalau Anda mengutip seperti ini dan kemudian di daftar pustaka itu ada nama dari mereka yang kalian kutip di dalam penelitian kalian, maka itu tidak lagi dianggap sebagai plagiarisme atau plagiat. Sebenarnya banyak program-program untuk citasi ini ya. Baik itu Mendeley dan lain sebagainya. Tapi kita di sini menggunakan program yang disediakan oleh Watts. Ternyata di Watts itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kemarin kita sudah belajar Mermaid, kita sudah belajar juga membuat daftar isi otomatis, dan sekarang daftar pustaka otomatis dan juga bagaimana membuat citasi. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian nanti tugasnya adalah membuat citasi dari 5 jurnal ya, 5 jurnal yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan kita discuss di WhatsApp atau di Classroom. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita, yaitu materi mengenai citasi dan daftar pustaka. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.